Baik Bu, kami memperkenalkan diri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya itu untuk sebelum ke wawancara dengan ibunya, kan izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Waldi Wiranata Kusuma Putra. Ada teman saya Imam Luki Prasetya dan Supriyadi Manurung, Muhammad Dandi dan Ahmad Periadi. Jadi Bu, tujuan kami dari pembuatan video ini untuk wawancara sama ibu ini adalah untuk tugas proyek Bu, mata kuliah etika pendidik Bu. Ya. Jadi kami dari mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 Universitas Sriwijaya Bu. Sebelum kami memasuki wawancara, alangkah baiknya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian background selama Ibu di sinilah, pengalaman-pengalaman gitu. Boleh dipersilakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan yang ibu sayangi, selamat datang untuk sampaikan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Najah. Baik, Ibu perkenalkan secara singkat saja. Nama Ibu adalah Wardiah MPD. Ibu menjabat sebagai kepala madrasah sudah hampir lebih kurang mendekati 10 tahun. Ya, kebenaran Ibu diangkat dari yayasan. Sebenarnya tugas utama Ibu adalah guru pegawai negeri sipil dari Kementerian Agama. Kemudian diberi tugas tambahan sebagai kepala di sini. Merangkap jadi double kerjanya. Sudah hampir lebih kurang 10 tahun dan alhamdulillah masih dipercaya sampai saat ini untuk menjadi kepala madrasah. Mudah-mudahan nanti ada generasi-generasi yang lain yang akan melanjutkan, karena usia Ibu bukan lagi usia yang tidak mudah lagi. Harusnya sudah ada generasi yang baru. Mohon doanya kepada adik sekalian dari Najah tetap mendidik menjadi madrasah yang berkualitas sesuai dengan visi madrasah kami. Bersamaku, berilmu, beriman, santun, maju, dan Quran. Itu saja mungkin perkenalan singkat dari Ibu selaku kepala madrasah. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bu, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baiklah Bu, saya di sini bertanya, Ibu kan di sini sebagai kepala sekolah kan, yang artinya sebagai pemimpin di sekolah ini. Itu kan saya ingin membahas tentang satu etika Bu, itu tentang kepercayaan terhadap kemampuan bawahan. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah Ibu ada kendala dalam mengatur guru-guru di sini untuk pembelajaran seperti itu? Oke. Kalau masalah kendala itu pasti lah ya, setiap kita itu harus kita pahami, kita sepakati bahwa setiap apapun itu pasti ada masalahnya, ada kendalanya. Tapi setiap kendala pasti ada solusinya. Kendala pasti ada, karena terkadang kami melihat apalagi guru-guru yang masih muda, yang pengalamannya mungkin setelah selesai kuliah 2-3 tahun, setahun sudah ikut mengabdi, mengajar di sini. Mungkin mereka belum banyak pengalaman, jadi mereka tuh kadang belum paham benar apa sih tugas guru ini. Nah, jadi mereka tuh belum paham benar tugas-tugasnya. Tapi ketika mereka mau belajar, ketika mereka mau bekerja keras, kemudian mencintai pekerjaannya, nah mudah-mudahan kendala itu bisa diatasi. Kalau kendala tetap ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu Bu, saya ingin bertanya, apakah Ibu sebagai pemimpin di sini terbuka dalam memberi misalnya kritik atau saran, misalnya kan guru itu misalnya kalau dilihat dari kinerjanya kurang gitu. Apakah Ibu terbuka untuk memberikan kritik atau saran? Oke. Sesungguhnya seorang pemimpin yang baik itu memang harus seperti itu, harus terbuka, harus transparansi. Apapun bentuknya dikritik oleh bawahan, bawahan mengkritik atasan, bawahan mengkritik
pemimpin mengkritik, memberikan saran bawah itu memang harus mesti kita selalu kita terapkan di madrasah ini, karena dengan adanya komunikasi, transparansi, kemudian saling memberi arahan, kita bukannya salah menjudge ya seseorang salah, tapi kita selain menjudge mereka itu diberi pelajaran. Jadi mereka itu setelah ini, oh berarti saya salah di ini, berarti setelah kita kritik mereka akan berubah. Seandainya kita tidak memberikan teguran ataupun saran ataupun kritik, mungkin nanti seterusnya itu akan menjadi dampak negatif untuk mereka ketika mengajar. Jadi itu perlu, kalau di madrasah Darul Najah memberi sign terbuka. Jadi silahkan pendidik, kalau seandainya kepala madrasah ada hal yang kurang benar, kurang baik, mohon diperbaiki, mohon diluruskan. Begitu juga sebaliknya. Berarti saling Saling terbuka. Saling terbuka. Selanjutnya kan Pertanyaan selanjutnya dari kawan-kawan yang lain yang bertanya. dulu sebelumnya itu kan di sekolah itu kan biasa terjadi konflik gitu, antara siswa atau mungkin guru pun mungkin ada lah gitu, terjadi konflik. Bagaimana nih Ibu sebagai seorang pemimpin untuk mengatasi masalah itu? Konflik antara guru dan siswa. Ya, mungkin Antara guru ke gurunya atau antara guru ke siswa kayak itu. Iya. Internal. Oke. Itu juga lumrah ya, biasa terjadi. Itu ada beberapa anak yang peserta didik yang ada konflik bersama mereka, ataupun juga ada guru pendidik sesama pendidik, mungkin karena sesuatu hal yang mungkin berbeda pendapat ya. Bagi kami sebagai kepala madrasah, selagi itu masih berada di dalam sekolah, masalah itu masih berada di dalam madrasah, itu kami rangkul semuanya. Kami rangkul, kemudian kami dipertemukan. Seandainya ada anak yang berkelahi lah misalnya ya, berkelahi lah. Nah, kita tidak bisa ingin menyampaikan kepada anak itu untuk memahamkan bahwa kedua-dua kalian ini sama-sama salah. Tidak ada yang benar, tidak satu yang benar, tidak ada satu yang salah. Semuanya salah. Jadi dengan adanya pengakuan dari mereka, kita berikan arahan, oh ya Ustadz atau ya Bu, kami salah. Nah, itu sudah merupakan cara kami untuk memberikan kesadaran bahwa konflik-konflik yang ada pada mereka itu disadari dengan sepenuh hati bahwa itu salah mereka. Begitu juga dengan pendidik. Pendidik itu kan rata-rata orang yang sudah berwawasan luas. Jadi kami yang sebagai kepala madrasah selalu menanamkan bahwa tidak boleh kalau ada pendidik yang beda pendapat lantas saling serang atau saling berdebat, karena memang sesungguhnya kita memang beda, tidak bisa kita satukan. Setiap orang itu beda-beda, jadi kita rangkul mereka, kita beri arahan, kita ajak komunikasi, kemudian terakhir mereka menyadari, oh ya kami salah. Itu yang biasa diterapkan di Darul Najah. Jadi lebih memberikan, kalau misalnya ada konflik itu memberikan edukasi ya, dan lebih menyadarkan kayak itu. Iya. Bahkan kadang kami juga pernah itu untuk anak-anak yang peserta didik baru, ya, misalnya yang kelas 10, itu kan mereka itu baru ketemu kan, belum kenal sama sekali posisi bagaimana si A, bagaimana si B. Jadi mereka tuh masih bawa ego mereka dari masing-masing kan, belum bercampur baur. Maka itu di setiap kegiatan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru itu ada istilah kami itu dikatakan namanya MOS, masa orientasi siswa. Nah, di situ kami berikan satu materi tentang bagaimana ketika menghadapi konflik-konflik yang seperti kita sampaikan tadi, dan itu termasuk juga membuli dan lain sebagainya. Itu diberikan sejenis pelatihan ketika mereka baru mulai akan masuk ke madrasah ini. Itu cara yang pertama yang awalnya untuk mengurangi konflik yang terjadi, menghindari. Jadi diedukasi dulu mereka tuh, biar mereka ini ya kalaupun sudah terjadi nantinya ya masih seperti tadi. Setidaknya sudah ada usaha kan. Bu, mungkin pertanyaan terakhir dari kami untuk saran kepada kami Bu sebagai pendidik
mungkin juga calon pemimpin Bu. Oke, amin. Amin. Calon pemimpin amin, calon pendidik amin. Saran ibu untuk anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, kalian adalah calon pendidik ya. Ingatkan, yang pertama pendidik itu dalam Al-Quran diabadikan guru, ya, bahwa orang yang mengajar itu dengan mengajar dengan bahasa ilmu yang maksudnya mengajar itu mengajarkan yang baik, maka akan diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya. Kalian baca nanti dalam Al-Quran itu ada. Jadi bukan main-main loh pendidik itu. Ya, walaupun gajinya kecil, pendidik itu lebih bagus rupanya. Iya. Kemudian untuk kalian adik-adik calon pendidik, kalian itu lebih fokus mengembangkan diri sesuai dengan kompetensi yang ada pada tiap pendidik. Itu ada 4 kompetensi. Satu, seorang pendidik itu harus mempunyai kompetensi pedagogik, ya kan? Kalian paham apa itu pedagogik karena kalian belajar di ilmu keguruan. Yang kedua, kalian harus memiliki kompetensi kepribadian. Nah, ini yang penting karena sekarang banyak guru yang tidak paham dengan kepribadian. Mungkin dia pintar, bisa memahami kelas, pedagogiknya bagus, menyampaikan materi bagus, RPP-nya bagus, administrasi. Tapi ketika kepribadian tidak bisa mereka. Nah, itulah yang perlu kalian kembangkan. Bagaimana menjadi seorang guru yang berkarakter, yang menjadi guru bermoral, yang menjadi teladan untuk anak-anak. Itulah yang harus kalian kembangkan. Kemudian yang selanjutnya kepribadian, kompetensi yang ketiga sosial. Tanpa sifat sosial pada seorang pendidik, anak-anak itu menjauh dari kita. Mereka tidak betah dengan kita. Itu kita harus bersosialisasi dengan mereka di dalam sekolah maupun di luar. Kita juga ya di dalam sekolah jangan terlalu sekarang banyak guru-guru yang enggan menegur anak di luar karena merasa bukan tanggung jawabnya. Padahal itu salah. Jadi kita harus dengan anak itu peduli dimanapun mereka berada. Jadi mereka itu dekat dengan kita. Kalau mereka sudah dekat enak ya. Kalau kita jadiin apa aja enak. Suruh itu enak. Kemudian yang kompetensi yang terakhir adalah profesional. Nah, itulah yang harus kamu kembangkan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya dan juga sama-sama yang telah menjawab pertanyaan dari kami masing-masing dari teman-teman. Kalau boleh kami simpulkan dari wawancara ini Bu, jadi tadi terkait apabila ada bawahan yang kurang baik lah itu, bagaimana cara Ibu dalam menanggapi bawahan tersebut ya? Jadi bisa dengan saling terbuka ya, membuka titik juga saran baik dari pihak ibunya juga dari peserta didiknya, dari gurunya juga, itu keterbukaan dan transparansi itu ditambahkan di sini Bu ya. Dan juga tadi ada terkait mengatasi konflik Bu ya. Jadi bagi sekolah sini juga dengan cara tadi memberikan kesadaran Bu ya, kesadaran bahwa mereka benar sama-sama salah gitu, biar sama-sama mengakui kesalahannya di mana, memberikan kesadaran agar mereka paham bahwa sama-sama saling memperbaiki gitu Bu. Mungkin itu saja Bu wawancara dari kami Bu. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu atas ketersediaannya dalam melayani kami. Sama-sama. Mungkin teman-teman lain ada yang disampaikan? Cukup. Izin Bu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin tidak percaya, bawahan tidak cerdas.